Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yulia Putri, NIM 1914080015. Saya mahasiswa Tadris IPA Fisika A Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam video kali ini saya akan memaparkan sebuah video interaktif untuk memenuhi ujian akhir semester multimedia pembelajaran. Selamat menyaksikan. Apakah itu momentum? Jadi, dalam ilmu fisika, momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M kali V. Dengan P adalah momentum, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Berdasarkan rumus tersebut, maka bisa diketahui bahwa momentum sebanding dengan kecepatan bendanya. Dengan demikian, arah momentum sama dengan arah kecepatannya. Selain itu, semakin besar kecepatan suatu benda, akan semakin besar momentumnya. Untuk lebih sederhananya, momentum ini adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Nah, mobil dengan ukuran yang berbeda dan kecepatan sama, serta mobil dan ukuran yang sama dan kecepatan berbeda, jika dihentikan maka model yang melaju lebih cepat dan berukuran lebih besar akan sulit untuk dihentikan. Hal tersebut dikarenakan momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatannya. Lalu bagaimana hukum kekekalan momentum? Hukum kekekalan momentum ini yaitu bila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda-benda yang melakukan interaksi atau resultan gaya dari luar yang bekerja pada benda-benda adalah 0, maka jumlah momentum benda-benda sebelum mengadakan interaksi selalu sama dengan jumlah momentum benda-benda setelah mengadakan interaksi. Nah, hukum kekekalan momentum ini berlaku pada peristiwa tumbukan benda, interaksi dua benda, peristiwa ledakan, peristiwa tarik-menarik, dan peristiwa jalannya roket maupun jet. Nah, coba perhatikan animasi berikut ini. Jadi, hukum kekekalan momentum ini berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Selanjutnya, impuls. Apa itu impuls? Impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Secara matematis, impuls dapat dituliskan sebagai I sama dengan F kali delta T. Dengan I adalah impuls dalam Ns, F adalah gaya yang diberikan dalam Newton, dan delta T adalah selang waktu dalam sekon. Sebuah bola bergerak dipukul dengan tongkat besar. Nah, gaya pukul tongkat dikalikan dengan selang waktu selama gaya bekerja pada bola impuls. Jadi, impuls adalah hasil kali gaya konstan sesaat dengan selang waktu gaya bekerja. Impuls ini merupakan besaran vektor, jadi perhatikan arah gerak benda serta arah gaya yang bekerja. Sebuah bola bergerak dipukul dengan tongkat besar, gaya pukul tongkat dikalikan dengan selang waktu selama gaya bekerja pada bola impuls. Secara sederhana, impuls adalah perubahan momentum atau gaya yang mengubah suatu momentum. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan Anda perhatikan gambar di samping. Nah, bagaimana? Jadi, dari gambar terlihat anak-anak yang sedang bermain sepak bola, di mana saat seorang anak menendang bola, maka akan ada sentuhan antara kaki dengan bola selama beberapa waktu lamanya. Nah, hal tersebut dikatakan sebagai impuls. Selanjutnya, hubungan momentum dan impuls. Hubungan momentum dan impuls dijelaskan teorema impuls momentum. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Hubungan antara momentum dan impuls ini dijelaskan dari penerapan hukum 2 Newton. Nah, lalu bagaimana bunyi hukum 2 Newton? Hukum